Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menunggu. Kita mulai ya hari ini ya. Hari ini tentang dispensing sama KIE. Di sini udah ada 20 sayang jin ya. Nanti kalau yang baru mau masuk langsung join aja nggak apa-apa. Untuk PPT-nya tadi udah dikirim ke Vivi. Nanti boleh saring share ya. Aku coba bantu share screen dari sini. Oke, kelihatan? Sudah terlihat, Kak. Suaranya aman? Delay nggak? Aman. Aman ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai teman-teman. Perkenalkan, aku Ama. Hari ini kita belajar bareng tentang dispensing dan KIE ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dinilai ketika kita melakukan dispensing dan KIE itu? Yang pertama, jelas pengumpulan data dan informasi ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua, ketika menyerahkan sediaan, kita harus disertai pemberian informasi dan edukasi obat, diantaranya tentang aturan pakai, kemudian cara menggunakan, durasi penggunaan, kemungkinan adanya efek samping, cara mengatasinya, batas waktu penggunaan, lifestyle atau mungkin istilahnya non-farmakologis, sama cara membuang obatnya dan cara menyimpannya juga. Sama yang paling terakhir, mendokumentasikan. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa menyiapkan obat tersebut dengan benar dan bagaimana kita bisa mengedukasi tentang obat tersebut kepada pasien sampai jelas. Seperti itu poinnya. Nah, kemudian dispensing itu sendiri, kemarin udah sempat sama ini ya, sama Afi yang Komdis. Ini melengkapi aja, berarti kalau dispensing itu sendiri terdiri dari penyiapan, penyerahan, kemudian pemberian informasi obat. Jadi setelah kita kemarin melakukan screening resep, kemudian kita mulai menyiapkan obat tersebut sesuai dengan resep yang ada, dengan cara menghitung kebutuhan obatnya. Kemudian misalnya butuh berapa untuk metforminnya, misalnya butuh 90 tablet. Kemudian mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat dan kadaluarsa. Kita harus memperhatikan juga first in first out. Jadi yang emang ED-nya lebih dekat di dalam kota itu boleh diambil dulu seperti itu. Dan kita juga ketika menyiapkan obat harus memperhatikan keadaan fisik obat. Kalau kondisinya kemasan blisternya udah ada yang kebuka dikit, jangan digunakan. Bisa disimpan kemudian ini sebagai obat rusak seperti itu. Jadi harus memperhatikan jumlahnya, fisik obatnya, sama kadaluarsanya. Kemudian yang kedua, itu melakukan peracikan, semisal memang diperlukan. Nah, ini ada salah satu contohnya. Nanti kalau delay suaranya, kabar-kabar ya teman-teman. Ada pasien atas nama anak Yuliana Dewi. Ceritanya dia 6 bulan umurnya. Berikut alamat dan nomor teleponnya atau identitas pasiennya. Kemudian berikut untuk resepnya atau detail dari klinik sama dokternya. Di sini ada racikan, yaitu ranitidin 15 mg digabung dengan domperidon 1 mg dijadikan 60 puyer. 2 kali sehari 1 puyer sebelum makan. Kemudian cetirizine sirupnya 1 botol 1 kali sehari 2 mili diminumnya setiap malam. Di sini pertanyaannya, berapakah jumlah obat yang diambil pada resep tersebut? Ini aku typo ya, pada resep tersebut. Kalau teman-teman mau coba ngitung nggak apa-apa sebelum aku ke slide selanjutnya. Mau coba dihitung dulu? Nanti kalau ada yang udah nemu, kabarin langsung ya. Berapa ranitidin yang diambil, berapa domperidon yang diambil. Ranitidinnya 6 ya, Kak. Domperidonnya 6 bukan? Nah berarti nanti tablet yang udah kalian hitung tersebut dicampur jadi 1 untuk dibagi menjadi 60 puyer.
Berikut untuk penghitungannya. Jadi memang harus melakukan peracikan obat bila diperlukan. Memang di sini nanti yang akan mengerjakan teman-teman asisten apoteker. Tapi kita sebagai supervisor di pelayanan kesehatan harus juga bisa menghitung ketika emang buat double check gitu. Jadi biar nggak salah yang diambil oleh teman-teman asisten apoteker. Karena fungsi kita kan sebagai supervisor juga. Di sini ranitidinnya 15 mg. Oh, ini masih yang salah PPT-nya. Sebentar, aku out dulu. Ini aku buka di sini, bentar. Nggak ke save dah. Ini kah? Nah, lanjut ya. Jadi ranitidinnya 15 mg, terus dikali 60 bungkus, karena kan butuhnya tadi 60 bungkus puyer. Berarti 15 mg dikali 60 bungkus, jadinya 900 mg dibagi dengan sediaan lazim 1 tablet ranitidin 150 mg. Jadi total yang diambil 6 tablet. Begitu pula domperidon 1 mg dikali 60 bungkus, jadi 60 mg dibagi 1 tablet domperidon 10 mg. Jadi yang dibutuhkan 6 tablet. Diambil 6 tablet domperidon, dan ini aku belum ganti ya, dan 30 tablet ranitidin, nanti digerus, dijadikan satu, kemudian dibagi menjadi 60 bungkus puyer, seperti itu. Yang untuk racikan ini jelas? Jelas ya. Ini nanti yang ini disesuaikan sama yang depannya, yang tadi aku baru ganti atasnya doang. Jadi nanti domperidonnya 6 tablet, ranitidinnya 6 tablet ya. Kemudian untuk obat jadinya berarti diambil, karena instruksinya setrizinnya cuma 01, berarti diambilnya hanya satu saja, kayak gitu. Dan racikan obat sudah, kayak gitu kan. Terus dilanjutkan lagi, menulis kopi resep jika ada obat yang tidak diberikan. Ini juga poin penting untuk teman-teman ketika besok sudah menjadi apoteker, untuk bisa verifikasi dengan betul atas kopi resep yang nanti ditulis dengan teman-teman asisten apoteker, atau mungkin kalian on the spot harus menulis, seperti itu kan harus jelas. Yang pertama, ada identitas apoteknya, nama apotek, surat izin apotek harus masih berlaku, nah alamat apotek dan nomor telepon, kemudian identitas apoteker, poin utamanya sipanya apoteker. Identitas resepnya juga harus betul seperti screening kemarin, kemudian tanda date untuk resep yang misalnya obatnya telah diberikan atau emang posisinya nedet, semisal ada obat yang belum diberikan. Kemudian menuliskan kopi resep iter apabila memang diperlukan obat tersebut diulang atau instruksi dokter harus diulang. Kemudian jangan lupa PCC-nya, yaitu Pro Copy Confirm, atau sudah ditulis sesuai dengan resep aslinya, sama jangan lupa tanda tangan dan cap apotek. Kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika penulisan resep. Yang pertama, jika obatnya diambil sebagian saja, jangan lupa ditulis date angkanya berapa atau numeronya berapa yang udah diambil. Misalnya akarbose 50 mg tab, yang diinstruksikan resepnya 30, ternyata pasien baru berkenan mengambil 10 dulu. Jadi nanti bisa 10 tablet yang diambil, seperti itu. Jangan lupa date 10. Kadang beberapa penulisannya beda-beda, ada yang bisa pakai Romawi, ada yang langsung angka, sama aja, nggak apa-apa. Terus jika dilakukan penggantian merek obat dari nama dagang ke generik, atau sebaliknya, atau nama dagang ke nama dagang yang lain, maka harus diberikan catatan. Ini aku kurang ya nulis signanya ya. Ini diibaratkan teman-teman sudah melihat signanya ya, misalnya signa 2 DD1 atau 2 kali sehari. Nah, ceritanya pasien nggak pengen ngambil Mional, maunya namanya Eprison. Jadi kita harus kasih keterangan date, sudah ditebus semua oleh pasiennya, dan generik. Ini juga penting untuk kopi resep. Kayak gitu, fungsinya buat data pasiennya kalau yang diambil kemarin untuk generiknya. Oke, kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan juga dalam penulisan kopi resep. Semisal kita sudah konfirmasi ke dokter terkait nama obatnya, jumlah obatnya, aturan pakainya, maka yang ditulis di kopi resep harus yang konfirmasi dengan dokter. Dan di resepnya itu boleh diganti atau dicoret. Kemudian ketika nulis kopi resepnya berarti kan sudah PCC kan jadinya.
Kemudian ITER juga harus diperhatikan. Pengulangan resep kan sangat sering ya terjadi di pelayanan kesehatan. Kalau ITER-nya teman-teman pas nerima resep itu ada di atas, berarti semua obatnya diulang. Tapi kalau ternyata ITER-nya itu ada di samping, berarti hanya ITER yang ada di, berarti hanya obat itu aja yang di ITER atau diulang gitu. Jadi penulisan ITER itu ada dua. Ada yang paling ujung resep, itu semua obatnya, dan samping R-nya aja, nah itu berarti obatnya itu aja, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya ITER-nya pengambilan pertama kali, berarti namanya DET-ORIC. Kalau kemudian pengambilan kedua, berarti ITER 1 kali. Pengambilan ketiga, itu ITER 2 kali. Memang sebenarnya ITER maksimal itu 3 kali, namun setelah di pelayanan kesehatan, itu sesuai dari pengulangan yang diminta dokter, seperti itu. Jadi yang penting kita menyesuaikan untuk ITER aslinya berapa dan dia udah pengambilan ke berapa. Nah ini contoh kopi resep ITER ya. Atas nama Nona Rahmi, ceritanya dapat tablet hormon Visennya satu box ini isi 28 tablet, numeronya 1. Tapi dokter berkeinginan ITER 2 kali atau bisa ditebus sampai 3 kali. Berarti penggunaan 3 bulan berturut-turut. Kemudian vitamin D-nya sebagai suplemen penunjang juga pengennya dokter ITER 2 kali atau rutin. Nah ini belum aku ganti juga 1 tablet. Nah pengen dokter ITER 2 kali juga, jadi sehari sekali 1 tablet diminum sesudah makan atau PC. Berarti kalau kalian mau menyesuaikan, nanti aku ganti Signa 1 DD 1 tab PC, seperti itu. Kemudian ada juga ondan sentron, tapi ondan ini tidak ada keterangan ITER-nya, jadi ondannya tidak diulang dan digunakannya hanya KP mual atau bila mual saja. Nah kasusnya seperti apa? Ceritanya pasien ingin mengambil Visennya itu 1 bulan dulu, dan kemudian vitamin D yang 1000 IU 15 hari aja, soalnya masih ada di rumah. Kemudian ondan sentron full. Nah pertanyaannya bagaimana kopi resep yang diberikan untuk pasien tersebut? Ada yang mau bantuin jawab? Kakak, aku mau jawab. Jadi kalau yang Visennya itu kan dia mau diambilnya 1 bulan dulu ya. Berarti dia ditulisnya DET-ORIC tuh, nanti Visennya box 28NS nomor 1 S1DD1, terus bawahnya DET-ORIC. Terus kalau yang HD 1000-nya kan dia mau ambil 15, berarti nanti di bawahnya tulisannya DET 15. Gitu. Udah. Terus ditulisnya sama-sama ITER 2 kali, ITER 2 kali gitu, Kak. Iya betul, jadi penulisan ITER-nya nanti tetap yang ada di samping, nanti yang diubah adalah keterangan yang di bawah sini. Kalau misalnya aku blok gini tuh kelihatan nggak sih teman-teman dari sana? Kursornya gerak nggak? Gerak, Kak. Gerak ya, oke. Jadi nanti yang diubah yang samping sini ya. Kalau misalnya pengambilan pertama jadi dia DET-ORIC, kemudian kalau misalnya 1000 IU-nya sehari sekali 1 tablet sesudah makan ini hanya 15, berarti DET 15. Tapi kalau ternyata dia mau ngambil full, berarti DET-ORIC, kayak gitu sesuai dengan permintaan pasien. Kalau ini kasusnya maunya ngambilnya 15 hari aja atau 15 tablet gitu. Nah, bagaimana dengan ondan sentronnya? Untuk penulisan kopi resep itu dia macam-macam sih. Ada yang ondan sentronnya bisa ditulis detur sebagai tanda untuk data pasien juga kalau dia pernah menebus ondan sentron. Ya maaf ya nggak aku ganti sampai sini ternyata. Tapi ada juga yang ondan sentronnya tidak perlu ditulis karena memang posisinya sudah selesai menebus obatnya kayak gitu. Jadi semisal ondannya pengen ditulis, syaratnya harus ada keterangan detur. Tapi kalau ondannya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Jadi ada 2 jenis kopi resep pengulangan ya. DET-ORIC pengambilan pertama karena berencana 1 bulan dulu, vitamin D-nya berencana 15 tablet dulu kayak gitu. Ondan sentronnya detur udah diberikan. Penulisan kopi resep ini juga penting di OSC. Kadang ada teman-teman suruh nulis kopi resep juga. Nanti dilihat juga apakah tata cara penulisan ITER-nya itu udah betul atau belum. Kadang ada juga yang ngasih kasus posisinya ini ITER 2 kali, ini udah DET-ORIC plus 15. Berarti kayak gitu artinya gimana? Yang ini aja deh. Ini ITER 2 kali, terus ini DET-ORIC plus 15. Gimana artinya?
Artinya berarti vitamin D-nya DET-ORIC, berarti sudah diambil pengambilan pertama dan plus 15, yang pengambilan kedua belum lengkap, makanya plus 15, kayak gitu ya. Nanti kalau ternyata kedepannya dia ngambil lagi udah lengkap, baru DET ITER 1 kali, kayak gitu. Oke, jelas untuk yang kopi resep ITER, ada yang mau ditanyakan? Jelas Kak. Oke, lanjut ya. Terus dispensing juga memberikan etiket obat. Di sini poinnya kalau orang berarti warna putih, kalau penggunaan luar berarti warna biru. Jangan lupa semisal ada keterangan kocok dahulu atau simpan pada suhu kulkas seperti itu 2-8 derajat Celcius. Nah, ini contoh untuk etiket yang diminum, yaitu cefadroxil antibiotik. Jangan lupa karena keterangannya antibiotik, jadi harus ada keterangannya antibiotik dihabiskan, kayak gitu. Kemudian ini untuk yang penggunaan luar, misalnya Vaseline album 10 gram jumlahnya 1, dia dikasih tata cara penggunaannya 2 kali sehari dioleskan tipis, di mana misalnya pada kulit kering, fungsinya untuk apa? Pelembab, seperti itu. Nah, di sini juga informasi pada etiket harus jelas. Kenapa? Karena informasi yang kita sampaikan ketika KIE itu kan singkat ya, maksudnya 1 kali. Jadi kalau misalnya pasien lupa, remind-nya semua ada di sini poinnya. Jadi poin-poin pentingnya harus ada di etiketnya, kayak gitu. Oke, kemudian kita juga harus bisa melakukan verifikasi ketika semua obat udah disiapkan, udah diambil, udah diracik, udah dibungkus, udah dietiketin, udah dicek, berarti harus dicek lagi oleh apoteker, sebaiknya seperti itu. Harus ada yang namanya verifikasi. Di sini sebagian besar menggunakan verifikasinya, poinnya adalah benar pasiennya, kemudian benar obatnya, benar dosisnya, benar waktu pemberian, dan juga cara pemberian. Misalnya kita lihat verifikasi 5 benar di resep ini ya. Benar, yang pertama benar nama pasiennya, misalnya di resep betul nama pasiennya ini. Kemudian benar obatnya, oh iya tadi cefadroxil, dosisnya benar nggak sama kayak resep atau enggak, 2 kali sehari misalnya, kayak gitu. Kemudian waktu pemberiannya betul nggak, 2 kali sehari sama kayak resep atau enggak. Kemudian cara pemberiannya betul nggak diminum, kayak gitu. Setelah kita selesai verifikasi 5 benar tentang obat yang udah kita siapkan, udah selesai dispensingnya, kita memanggil nama pasien dan nomor tunggu obat. Dan sebelum menyerahkan, poin utamanya adalah harus bisa konfirmasi kembali identitas pasien, nama pasien dan tanggal lahirnya, karena kadang ada yang mirip. Jadi poin utama sebetulnya ketika penyerahan obat adalah tanggal lahir. Jadi kalau misalnya atas nama Anissa, Anissanya kan banyak ya. Nanti sesuai yang mana yang tanggal lahirnya misalnya 14 November 97. Jadi betul Anissa yang ini, misalnya kayak gitu. Kemudian baru setelah identitasnya sesuai, kita menyerahkan obat disertai dengan KIE, kayak gitu. Oke, ini dispensing udah. Ada yang mau ditanyakan buat dispensingnya sampai sini? Lanjut ya. Oke, selanjutnya kita tentang KIE, komunikasi informasi dan juga edukasi. Sebelum penyerahan, dipastikan yang diajak bicara kita tahu siapa, apakah pasiennya atau keluarga pasiennya, kayak kemarin ketika kita mau medikasi ya, siapa yang sedang kita ajak bicara. Kemudian jangan lupa menyapa pasien, mengidentifikasi data pasien yang tadi nama lengkap sama tanggal lahirnya, dan kemudian kita sebelum memberikan harus memastikan dulu obatnya itu betul atau enggak. Nah, kadang three prime question ini kalau misalnya OSCE sebaiknya kalian tetap sebutkan. Namun ketika tidak sedang OSCE, kadang three prime question ini sering dilewati kayak gitu. Namun kita harus sesuai dengan rule. Bisa juga ditanyakannya dengan singkat, kayak misalnya, Ibu dokter tadi sudah menjelaskan untuk cara penggunaan obat, fungsi maupun harapan setelah menggunakan obat, misalnya jadikan satu juga bisa. Sebaiknya sih tetap disebutkan kalau misalnya kalian tahu itu pasien baru, kayak gitu. Nah, poin-poinnya ini hampir sama kayak swamedikasi. Pasti nama obat, fungsinya, bahan aktif, dan bentuk sediaannya, dia tablet, sirup, atau sediaan khusus, kemudian jumlah obatnya, aturan pakainya, berapa lama pengobatannya, tanggal kadaluarsa, efek samping dan penanganannya ini juga penting, kontraindikasi dan interaksi. Jadi kita tahu keadaan pasien yang lagi kita KIE-kan ini kontraindikasi atau enggak dengan obatnya, walaupun sebelumnya sudah kita screening ketika
menerima resep gitu kan. Kemudian sama penyimpanan obatnya. Terus poinnya juga ada non farmakologi atau lifestyle yang menunjang, self monitoring, sama ada follow up-nya. Tuh. Nah, kemudian ini resep yang tadi ada teman-teman yang mau belajar KIE menyampaikan konseling ini dari list ini. Atau mau aku dulu, nanti waktu udah ada soalnya, teman-teman nanti salah satu ngerjain soalnya sambil konseling ya, sambil KIE ya. Gitu? Iya Kak, kayak gitu. Oke. Baik, jadi kita mulai ya untuk soal ini. Ceritanya kita nerima resep yang udah diverifikasi, udah di screening, udah di dispensing, udah kita verifikasi 5 benar juga. Resepnya ini. Maaf, contoh resepnya salah ya guys. Ini 1 kali 1 DD 1 tab PC. Gitu ya, berikan komunikasi, informasi, dan edukasi obat yang diambil pasien tersebut beserta penjelasan kopi resep yang didapat pasien untuk diambil bulan depan. Gitu. Nah, berarti kita mulai dari apa dulu? Menyapa pasien ya. Manggil namanya dulu kan, mesti kalau di layanan kesehatan ada nama pasiennya atau enggak nomor urutnya kayak gitu. Jadi kita bisa sebutkan dulu atas nama Ibu Rahmi gitu. Terus kemudian kita persilahkan duduk dulu. Silakan Ibu, boleh duduk dulu. Udah duduk, kemudian kita identifikasi dulu. Boleh dibantu disebutkan nama lengkap Ibu dan tanggal lahirnya. Itu nantinya nyebutin Ibu Rahmi Mbak 14 November 97. Baik Ibu, datanya sesuai ya gitu. Di sini hari ini dari Dokter Nindi spesialis Objin, betul? Untuk obatnya diresepkan ada 3 Ibu ya, di sini ditebus semua, namun sebagian. Yang pertama ada pil untuk hormonnya Ibu atau tablet hormon, namanya Visane. Kita sebutkan nama obatnya. Visane, untuk Visane ini 1 box isi 28 tablet Ibu ya, baru diambil 1 tablet oleh Ibu untuk penggunaan 1 bulan. Di sini penggunaannya 1 kali sehari 1 tablet. Ini rutin Ibu di jam yang sama tiap 24 jam, fungsinya sebagai tablet hormon. Kalaupun teman-teman mau menggali lebih dalam bisa ditanyakan. Dari tablet hormon ini penyampaian dokter untuk mengatur menstruasinya atau untuk KB Ibu misalnya kayak gitu. Terus nanti pasien jawab untuk mengatur menstruasi Mbak, saya gitu. Baik, berarti penggunaannya sama, tetap diminum setiap 24 jam. Jadi di jam yang sama Ibu ya, kalau rutinnya malam boleh malam terus sesudah makan. Kayak gitu. Untuk Visane sendiri ada efek samping namun tidak terjadi di semua pasien, yaitu berat badannya naik Ibu, mual ataupun muntah. Namun tidak usah khawatir karena tidak terjadi di semua pasien. Namun apabila di tengah-tengah penggunaan obat tersebut terganggu, nanti boleh langsung kontrol ke dokter. Kemudian untuk obat yang kedua, ini vitamin D yang 1000 IU Ibu ya, sebagai suplemen penunjang, fungsinya disebutkan sebagai suplemen penunjang untuk penggunaan tablet hormon tersebut. Minumnya sehari sekali 1 tablet, bebas boleh pagi hari, karena ini mereknya HID Ibu. Kalian juga harus lihat ketika misalnya penyerahan, ada 1 merek yang memang misalnya itu tabletnya tablet kunyah gitu. Jadi disebutkan untuk HID ini Bu bentuknya tablet kunyah, sehingga ketika minum boleh dikunyah Ibu ya, agar meningkatkan penyerapannya. Nanti dikonsumsi rutin 30 tablet untuk 30 hari berdampingan dengan Visanenya. Kemudian untuk vitamin D ini tidak ada interaksi dengan Visane Ibu, semisal maupun digunakan bersama-sama nggak masalah kayak gitu. Di sini untuk Visanenya masih kita berikan kopi resep Ibu karena baru pengambilan pertama. Nanti bulan depan atau semisal 28 tabletnya sudah habis, langsung menebus untuk selanjutnya Ibu ya. Visane ini tulisannya ITER 2 kali, jadi digunakan 3 bulan berturut-turut. Jangan berhenti Bu ya, biar dilihat hasil terapi di dokter. Kemudian untuk vitamin yang 1000 IU-nya Ibu, ini juga digunakannya rutin, baru diambil 15 oleh Ibu. Jadi nanti kalau di rumah masih ada, boleh diambil, boleh diminum sisanya yang ada di rumah. Nanti kalau udah habis, boleh ditebus dengan kopi resep ini. Jadi teman-teman juga harus ada pengetahuan kalau vitamin D 1000 IU ini sekarang boleh tanpa resep. Jadi misal ibu nggak bawa resep, ketika besok mau ngambil juga nggak apa-apa. Misal kondisinya teman-teman lagi jaga apotek ya, penjelasannya bisa ditambahi. Untuk vitamin D ini bisa pembelian tanpa resep Ibu di apotek luar. Namun untuk Visanenya semisal udah habis, kopi resepnya tetap harus dibawa Ibu ya. Untuk 2 obat ini jelas Ibu gitu, jadi jangan langsung semuanya dulu. Jelas Mbak, misalnya gitu. Baik Ibu, untuk Ondan Sentronnya
Ini fungsinya untuk mual atau muntahnya. Sehari cukup sekali Bu ya. Kalau nggak mual, kalau nggak muntah tidak usah diminum. Ini sebelum makan diminumnya kayak gitu. Kalau misalnya rutin digunakan 10 tablet bisa untuk 10 hari penggunaan. Namun apabila mualnya sehari sekali kemudian nggak mual lagi 3 hari ke depan nggak usah digunakan. Semisal kemudian mual lagi boleh digunakan lagi. Yang penting kondisinya saat perut kosong kayak gitu. Kalau udah ketiga obatnya baru teman-teman bilang ada yang mau ditanyakan Ibu. Itu kan udah jelas semua ya untuk penggunaan obatnya. Tadi nama obat udah, fungsi udah, bahan aktif udah, jumlahnya udah, aturan pakainya udah, jangka waktu udah, ya tanggal kadaluarsanya ya. Nanti jangan lupa ketika memberikan obat teman-teman sambil nunjukin ED-nya. Biasanya kan di etiket ada ED-nya ya. Nanti bisa ketika menyerahkan obat kepada pasien, etiketnya itu menghadap ke pasiennya. Jadi sambil kita nunjuk gitu kayak di sini untuk ED dari Vaseline-nya masih 1/2023 Ibu, jadi masih bisa disimpan sampai Januari 2023 besok kayak gitu misalnya. Itu juga penting untuk ED-nya. Kemudian kontraindikasi dan interaksi. Di sini untuk penggunaan Visane maupun vitamin D dan juga ondansetron tidak ada interaksi Bu ya, jadi nggak apa-apa kalau mau digunakan bersama. Namun poinnya ondansetron harus sebelum makan kayak gitu. Nah, yang lainnya boleh sesudah makan. Cukup disimpan saja di suhu ruang Ibu. Kemudian kalau misalnya non farmakologi atau lifestyle-nya poinnya sebetulnya diminum rutin 24 jam kalau tablet hormonnya di jam yang sama dan tidak boleh berhenti kan. Kemudian kalau lifestyle-nya berarti mungkin makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, minum kayak gitu, yang normal-normal aja. Sama kalau memang dia ada mual muntah ditanyakan biasanya faktor pencetus mual dan muntahnya apa ya Ibu, kayak gitu boleh ditanyakan. Kemudian ini baru self monitoring atau follow up. Setelah penggunaan obat ini kan ceritanya 3 bulan. Setelah obat ini ditebus 3 bulan sudah habis segera kontrol ke dokter agar bisa dilihat hasil terapinya oleh dokter gitu. Jadi ini di tablet Visane-nya ini kayak gitu. Terus kalau udah selesai baru nanti bisa closing. Ini ya yang tadi ya. Jadi sebelum penyerahan dipastikan diajak edukasi. Kita tahu yang diajak edukasi itu siapa. Kalau tadi dia bisa menyebutkan namanya dan kelihatan itu pasiennya. Kalau misalnya ternyata itu kelihatan mungkin orang tuanya baru ini untuk atas nama Ibu Rahmi sendiri. Kalau mau dipastikan kayak gitu juga nggak apa-apa. Kemudian three-pronged question. Tadi 2 poin ini ya aku ketinggalan ketika ini konseling ketika KIE. Memastikan pasiennya, terus udah three-pronged question. Sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan untuk penggunaan tablet hormonnya ini Ibu? Kemudian harapan setelah menggunakannya seperti apa? Kayak gitu. Sama yang terakhir adalah menjelaskan tentang obat Visane itu sendiri. Itu juga harus ditanyain karena kan penggunaan pertama kali. Atau kalau mau ditambah lagi kayak Ibu sebelumnya dokter sudah menjelaskan cara penggunaan obatnya, harapan pemakaiannya maupun tentang pengobatannya Ibu. Ini baru penggunaan pertama kali, gitu ya. Ditanyain boleh, nggak apa-apa. Tuh, kemudian ini Visane-nya, tadi nama obatnya udah, fungsinya udah. Kalaupun mau nyebutin bahan aktifnya juga nggak apa-apa. Ini isinya tablet hormon Ibu, Dienoges, komposisinya 2 mg per tabletnya, kayak gitu. Aturan pakainya sehari sekali 1 tablet rutin pada jam yang sama untuk 28 hari. Apabila sudah habis, lanjut menebus resep berikutnya berturut-turut untuk 3 bulan. Efek sampingnya migrain, mual, muntah, atau peningkatan berat badan. Tidak ada kontraindikasi, ceritanya emang pasien tidak ada DM dan sakit jantung, misalnya kayak gitu. Kemudian ini untuk vitamin D yang 1000 IU-nya. Nama vitaminnya, kemudian dia sebagai apa, suplemen penunjang, komposisinya mau disebutin juga boleh. Nah ini dijelaskan, yang baru diambil baru 15 tablet ya Ibu, nanti kalau udah habis boleh dilanjutkan yang ada di rumah, atau diminum yang di rumah dulu juga nggak apa-apa, nanti baru minum yang ini, terus kalau udah habis boleh melanjutkan lagi sampai terus-menerus 3 bulan, sesuai resep dokter. Nah vitamin HD sendiri bentuknya tablet kunyah, jadi teman-teman juga harus memastikan cara penggunaannya betul apabila memang kondisinya tablet kunyah. 1 kali sehari, 1 tablet, rutin dikunyah, boleh pagi hari sesudah sarapan, kayak gitu. Jangka waktunya rutin, kemudian kadaluarsanya disebutkan, efek sampingnya mual, namun vitamin D itu jarang banget terjadi untuk efek sampingnya.
tidak ada interaksi dan kontraindikasi, penyimpanannya juga terhindar dari cahaya matahari langsung dan disimpan di suhu ruang. Gitu. Kemudian ini untuk ondan sentronnya. Ondan sentron fungsinya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya mual atau muntah. Sehari sekali 1 tablet, jumlahnya 10 tablet ibu digunakannya kalau pas mual aja. Jadi kalau nggak mual bisa disimpan sampai tanggal segini. Efek sampingnya biasanya sakit kepala namun jarang terjadi, tidak ada interaksi dan disimpannya sesuai dengan obat yang lain karena sama-sama obat padat gitu. Terus informasi tambahannya, cara penyimpanan, non farmakologinya, kemudian self monitoringnya. Jadi kita harus menyampaikan sebelum pasien pulang gitu, ibu ini resep iternya kami serahkan ibu ya, Visanenya harus diminum rutin, kalau 1 box ini udah habis segera menebus resep selanjutnya, begitu pula untuk vitamin D-nya. Untuk ondan sentronya sudah tidak perlu ditebus lagi karena sudah diambil semua dan bila perlu saja ya ibu gitu. Setelah 3 bulan terapi diharapkan kontrol kembali ke dokter, jadi poin-poin pentingnya boleh kalau mau ditambahin di akhir. Soalnya kan kita terlalu banyak ngomong kan ya, nanti pasti pasiennya iya enggak gitu, beberapa pasien gitu, jadi poin-poin pentingnya ditaruh di terakhir gitu. Kemudian kita klarifikasi ulang, sudah jelas ibu untuk obatnya gitu. Kemudian ya udah tanda tangan, nomor telepon sebagai data pasien. Kemudian jangan lupa sudah selesai prosesnya ibu, terima kasih, semoga sehat selalu. Poin itu juga penting ketika KIE ya, karena kadang ini sering terlewat dan takutnya kita jadi terlihat tidak simpati kepada pasien gitu. Sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Maaf ya guys, aku lagi batuk. Hentikan presentasi. Oke. Ada yang mau ditanyakan sementara ini? Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Atau mau langsung coba soalnya terus ngerjain dulu, nanti kita diskusi setelah soal, boleh? Boleh kayak gitu Kak. Boleh kayak gitu ya? Ya. Sampai 8.45, mantap pas. Oke, aku share screen lagi. Nah, ini. Terlihat untuk kasusnya? Terlihat Kak. Oke, waktu pengerjaannya berapa menit? 15 menit? Iya 15 menit. Ya, aku timer ya di sini ya. Udah siap kertas? Nanti ada perwakilan yang coba KIE boleh ya? Boleh Kak. Oke, siap. Siapa tadi yang jawab itu yang nggak kelihatan. Oke, kita buka kasusnya. Berikut. Mulai. Silakan dikerjakan. Ada yang salah ketik nggak ya? Enggak ada.
Ada yang mau siap KIE? Tinggal 2 menit lagi ya. Oke. Oke. Aku close layarnya boleh? Baik, ada yang mau coba konseling? KIE sama soalnya dulu mungkin dikerjain tadi sebelumnya. Ada yang sambil kerja ya? Oke, ada yang mau cobain jawab soalnya? 9:03, 1 menit lagi ya. Oke, sudah selesai berarti waktunya. Jadi kita buka soalnya dulu. Yang pertama adalah hitung berapa jumlah obat yang harus diambil dalam racikan tersebut. Ada yang bisa bantu menjawab? Kak, mau bantu jawab. Jumlah obatnya dulu, nggak apa-apa yang kayak tadi. Kak, kedengaran nggak suara aku? Suara aku kedengaran. Ya, Nuki. Apa sih? Kak Nurfiani kan? Nggak kedengaran. Aku yang salah, maaf. Silakan. Iya, aku mau coba bantu jawab ya yang apa resep racikan. Jadi kalau Nggak jadi Nuki. Kak, Enggak ya. Siap-siap. Silakan Afi. Resep racikannya dibutuhkan berapa? Ada yang lain yang mau jawab mungkin? Bentar Vi. Oke. Aku boleh Kak. Aku boleh Kak. Yang kedengaran nggak Kak ini? Kedengaran, maaf tadi delay. Udah kedengaran sekarang. Oke. Tadi resep racikannya ada Ventolin 1,5 mg itu diambilnya 21 untuk 21 kapsul. Nah, sediaan yang beredarnya itu tadi saya cari satu tabletnya 2 mg. Jadi 1,5 mg dikali 21 kapsul untuk kebutuhannya berapa? Itu kan hasilnya 31,5 mg. Terus dibagi 2 mg itu sediaan yang beredarnya. Jadi diambilnya 15,75 atau sekitar 16 tablet. Lalu yang Medrol itu sediaan yang beredarnya 4 mg. Terus yang dibutuhkannya juga 4 mg untuk 21 kapsul. Jadi
langsung aja diambil 21 tablet. Oke. Terus yang Epexolnya butuhnya 25 mg untuk 21 kapsul. Sediaan yang beredarnya untuk satu tablet itu 30 mg. Jadi 25 kali 21 itu 525 mg bagi 30 itu sekitar 17,5 atau sama dengan 18 tablet yang diambilnya. Oke, betul. Nanti berarti diambilnya Ventolinnya itu tadi sekitar 16 tablet, tapi kalau mau bagi berarti 15 tablet sama 3/4. Iya, kemudian si Medrolnya aman ya, tinggal ambil-ambil semua. Terus Epexolnya tadi 18 tablet, berarti 17 tablet sama Potex setengah. Itu ya. Oke, sudah betul. Terima kasih Lucky. Selanjutnya silakan yang mau KIE. Ada yang mau KIE sambil lihat list juga nggak apa-apa buat belajar dulu. KIE penggunaan obat TB awal, kemudian ada vitamin B6, sama ada obat rutin untuk saluran nafasnya atau untuk batuknya. Yang lain boleh. Mau dicoba dulu nggak apa-apa. Ini ada 20. Ada yang mau coba KIE? Oke. Lucky boleh, Afi boleh. Yang lain boleh. Lucky. Boleh aku KIE. Tapi gimana yang lain? Kalau yang lain alhamdulillah biar nyoba. Nanti ibaratkan aku pasiennya nggak apa-apa. Biar buat latihan juga. Soalnya kan nanti pasti OSCE yang dilihat juga KIE-nya ya. Poin-poin yang tadi ditulis. Nama, fungsi, komposisi, jumlah obat, aturan pakai, jangka penggunaan, efek samping penanganan. Kontraindikasi, interaksi. Nanti kalau mentok nggak ada, Lucky atau Afi boleh deh dicoba. Aku jadi pasiennya aja, Kak. Oh gitu. Berarti aku dong. Kalian bebarengan ini. Ketawanya sama. Ini Yestin, Mega, siapa lagi ya? Ya aku mah nggak enak kalau manggil-manggilin. Tapi boleh, silahkan yang mau nyoba KIE. Mumpung ada soalnya. Nah, Mega ini. Ayo Mega. Dipersilakan Kak Afi, saya jadi pasien aja dulu Kak. Kamu bisa saja, Mega. Kamu juga bisa. Nadia Syafira. Ini direkam gak sih guys? Rekam Kak. Direkam. Oh berarti aku harus formal ya? Nggak usah Kak. Teman-teman. Kalau formal kita pusing Kak. Iya pusing betul. Nadia Syafira yang mana ini? Sprinkles dust. Sulaiman Rashid ini Kak ya berarti ya? Lagi kerja ya? Bulan Sari. Guys, aku nggak mau manggilin satu-satu guys. Nggak enak.
Ayo. Oh, ada Arif ini, Arif Afrizal. Ayu Haryati. Yuk kita coba KIE. Ini Alfi di grup mesti ayo guys gitu ya. Iya, benar. Aku gituin. Salah. Kita Lagi yang ngomong, ayo Kak, lanjut. Oh, biar Alfi ya. Yang lain, ini aja Mega Ini jadi yang apotekernya Alfi lain. pasiennya. Nah, ya benar. Gantian Mega. Ayo, nggak Jadi apa-apa. pasiennya nggak apa-apa. Enggak Kak. Astagfirullah. Oh ini Yestin. Ya, Yastin jadi apotekernya deh. Saya jadi pasiennya. Betul. Siap Ibu Justin, dipersilakan. Iya silakan apoteker Yestin. Iya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya siapa lagi? Iya Kak. Ya oke, Yestin dimulai silakan. Arahin juga ya Kak. Oh siap, wah mantap nih. Gini Pini. Tadi aku nggak nyatet nama dokternya lagi Kak. Oh nggak apa-apa, sini aku bukain dulu bentar. Mau di capture dulu boleh, nanti habis ini aku baru kirimin ya. Gimana sih tadi? Dispensing. Nih. Silakan, Dokter Radia, spesialis paru konsultan. Mulai Kak. Mulai, mantap. Kan. Selamat pagi Bu. Iya, pagi. Ini pasiennya siapa nih, Afi? Oke. Boleh dibantu dengan siapa? Atas nama siapa Ibu? Iya, nama saya Ibu Nur Azizah. Untuk tanggal lahirnya, maaf tadi tanggal lahirnya berapa? Nanya. Oh iya. Iya, gimana sih Kak Fir? Ya benar. Tapi aja gitu, bapak pulang. Oh ya udah. Ya. Tanggal lahirnya berapa Bu? 27 September 97 ya. Oh ya. Boleh dibantu alamatnya Ibu di mana? Alamatnya di Jalan Kukusan nomor 3 di Oke. Ibu tadi Ibu sudah berobat dari Dokter Rara ya Ibu? benar Mbak, Dokter Lara dari spesialis paru. Oh iya Ibu, sebelumnya perkenalkan saya apoteker Yestin yang akan memberikan informasi mengenai obat yang nantinya akan Ibu terima. Sebelumnya, apakah tadi dokter sudah menjelaskan Ibu mengenai obat yang nantinya Ibu gunakan? Apa ya tadi Kak? Lupa lagi. Harapannya ya? Tadi dokter sih hanya menjelaskan bahwa itu adalah Masih di mute Kak Ama. Tahuan deh saya kocak. Apakah dokter sudah menjelaskan cara penggunaannya, harapan setelah penggunaan obat, sama tentang obatnya? Iya. Tadi dokter sih memberikan penjelasan mengenai untuk obat TB-nya itu diminumnya untuk 1 bulan aja sih Mbak, sama ada obat racikannya. Itu sih hanya itu aja sih Mbak yang disampaikan dokter. Oh gitu Ibu. Maaf Ibu, sebelumnya untuk obat TB-nya atau apakah Ibu sebelumnya pernah mengkonsumsi atau baru ini pertama kali? Belum Mbak, ini baru pertama kali saya mengkonsumsi obat TB-nya. Oh oke. Ibu oke. Ini obatnya. Obatnya ada 3 macam ya Ibu ya. Ada dua macam tablet sediaan obat jadi dan 1 racikan. Untuk yang pertama ini ada OAT for FDC, totalnya ada 120 tablet. Ini digunakannya
sehari 1 kali diminumnya, sekali minum 4 tablet sebelum makan. Diminumnya di pagi hari sebelum sarapan ya Ibu ya. Ini untuk 1 bulan. Lalu ini kan untuk obat TB-nya diminumnya rutin ya Ibu, jadi setiap pagi sebelum makan, jadi waktunya harus selalu sama setiap harinya. Terus nanti kalau misalnya gimana ya Kak? Iya betul, obatnya udah, fungsinya udah. Kalau lupa, menjelasin kalau lupa ya? Oh ya, kalau lupa minum obatnya, kalau lupa misal masih 24 jam, boleh langsung diminum. Tapi kalau ternyata dia sudah lewat harinya, jangan dilakukan double dosis. Jadi kalau ingatnya baru besoknya, langsung minum saja 4 tablet sesuai dosis yang betul. Gitu. Iya, dan dilanjutkan terus dan diusahakan tidak lupa kembali ya Ibu. Lalu ada efek samping, ada efek bawaannya seperti pipis saat buang air kecilnya berwarna. Itu tidak apa-apa karena efek bawaan dari obat tersebut. Namun kalau ada efek yang lainnya, Ibu bisa kembali ke dokter untuk menanyakannya. Gitu ya, Kak. Lalu ada vitamin B6, ini ada 30 tablet, Ibu diminumnya sehari 1 kali saja sesudah makan. Udah. Terus ada satu lagi ada obat racikan. Obat racikan ini mengandung Ventolin, Medrol, dan Epexol. Jadi obat racikannya ini diminumnya sehari 3 kali, pagi hari, siang hari, dan sore hari. Ini diminumnya rutin ya Ibu ya. Ada 21 kapsul untuk 7 hari. Ini untuk batuk dan sesaknya. Udah Kak. Ibu udah yang ingin Mbak, saya ingin bertanya, kalau misalnya ini kan obat edisinya besar-besar ya, kalau misalnya nanti diminumnya itu nggak langsung 4 tablet, boleh nggak? Terus kalau misalnya nanti, mungkin ada efek samping mualnya nggak ya Mbak, kalau misalnya minumnya itu sebelum makan, atau bisa diminum sesudah makan ya Mbak? Yang untuk obat TB-nya ya Ibu? Obat TB-nya. Oh, jadi obat TB-nya minumnya kan 4 tablet, Ibu bisa minum satu-satu, jadi nggak langsung 4-4-nya langsung diminum sekaligus. Terus kalau diminumnya sesudah makan boleh nggak ya Mbak untuk obat TB-nya? Diminum sesudah makan bisa 2 jam 3 gimana ya? Iya, 2 jam sudah makan boleh Ibu. Berarti boleh ya Mbak ya, 2 jam sesudah makan. Iya. Oke, baik. Boleh kalau misalnya untuk vitamin B6-nya ini harus diminum rutin juga, boleh bersamaan dengan obat lainnya Mbak? Iya Ibu. Diminumnya rutin bersamaan dengan obat TB-nya. Sudah cukup sebenarnya informasinya. Sudah cukup Ibu. Baik Ibu, untuk supaya tidak ada informasi yang terlewat, boleh Ibu diulang kembali yang tadi sudah saya terangkan, sudah saya jelaskan cara penggunaan obatnya. Boleh Mbak. Jadi ini nanti saya dapat macam obat. Untuk 2 obatnya itu obat batuk, terus ada satunya obat racikan. Kalau untuk obat itu putihnya nanti diminumnya sehari sekali, tapi minumnya 4 tablet dan untuk 1 bulan. Kemudian kalau bisa itu minumnya sebelum makan, tetapi kalau misalnya mual boleh 2 jam setelah makan. Terus kemudian kalau misalnya jika saya nanti terlewat minumnya, yang tadi Mbak jelaskan, kalau masih 24 tablet boleh diminum aja 4 tablet itu, tetapi kalau misalnya sudah lewat dari 24 jam, saya tetap minumnya 4 tablet aja, bukan jadi 8 ya Mbak ya. Terus kemudian ada obat vitamin B6-nya, ini saya minumnya sehari sekali sesudah makan, sama
diusahakan tidak terputus. Gitu ya Ibu. Mbak, jadi untuk rencana konsultasi saya lagi berarti untuk bulan depannya ya Mbak ya, setelah obat habis. Iya Ibu, nanti Ibu bisa langsung appointment aja untuk bulan depan ya. Mbak, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak. Selamat pagi. Pagi. Mantap, terima kasih Yestin, apoteker dan pasiennya yang sangat teredukasi yaitu apa sih? Ini mau dicontohin dulu apa dibahas tadi bagian yang kurang-kurangnya? Dicontohin hasilnya semuanya atau mau sekalian bahas kurangnya dulu atau mau aku contohin dulu untuk edukasi yang betulnya? Maksudnya yang lengkapnya? Yang lengkapnya dulu aja kali Kak. Lengkapnya dulu, beda pendapat ya. Kurangnya dulu. Apa sih? Aduh, yaudah dah, so ikut saya soal bertanya. Ini. Oke, berarti kurangnya dulu, contohnya dulu. Iya, boleh Mbak. Ya, mana itu kurangnya dulu ya. Tadi sebetulnya udah sangat baik banget Yestin karena ada poin-poin yang emang harus diungkapin dan udah Yestin ungkapin, yaitu kontrol lagi sebelum obatnya habis. Itu poin penting banget dalam penggunaan obat TB karena obatnya nggak boleh putus. Ini harus kontrolnya sebelum 1 bulan itu, misalnya H-28 atau H-27 sebaiknya udah perjanjian untuk kontrol kembali ke dokter biar diresepkan kembali untuk obatnya. Itu udah bagus banget di situ detailnya. Buat poin obat TB-nya di situ. Namun beberapa masih ada yang perlu ditambahkan. Itu kayak misalnya satu obat TB ini komposisinya apa aja boleh disebutkan ke pasien. Isinya rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, sama etambutol. Kalau posisinya kalian teman-teman nggak hafal miligramnya, nggak apa-apa. Tapi nanti yang penting 4 komposisinya itu harus disebutkan biar pasien tahu untuk satu tabletnya ini kandungannya 4 obat. Kayak gitu. Nah, terus poinnya lagi teman-teman jelaskan juga untuk terapi TB all karena tapi secara singkat aja karena kan pasiennya masih pasien baru ya. Kayak gitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi detail fungsi dari vitamin B6-nya karena kan posisinya lagi mengkonsumsi obat TB. Jadi vitamin B6-nya fungsinya untuk awalnya ya gangguan sarafnya ya Kak. Mantap, mantap. Ya betul, fungsinya bisa untuk mengurangi neuropati perifernya atau mengurangi kesemutannya atau enggak mual atau muntahnya kayak gitu. Terus tadi detail minumnya udah betul juga Yestin, mantap. Jadi minumnya nggak apa-apa kalau emang mau satu-satu, tapi ada poin penting yang harus disampaikan di akhir. Tapi at the time atau di waktu satu itu langsung intinya minumnya 4 obat Ibu ya, jadi jangan pagi 1, siang 1, sore 1, malam 1. Takutnya tadi bilang satu, ibunya nangkepnya oh berarti boleh tak cicil gitu kan ya, kan enggak kan ya, nanti dosisnya beda. Nggak apa-apa bilang boleh Ibu minum 1 telan, 1 telan, tapi di waktu itu Ibu ya atau at the time kayak gitu. Itu. Terus sama satu lagi ada interaksi belum disebutkan atau tadi aku terlewat mendengar. Dijelasinnya itu sih Kak apa sama ini nanti ada urinnya berwarna gitu. Itu efek samping. Apa sih Kak tadi katanya apa? Interaksi. Oh enggak deh. Yang jawab 3 orang. Interaksinya kayaknya enggak deh. Tapi aku tadi sempat nanyanya intinya nggak apa-apa kan kalau diminum barengan, tapi mestinya bilangnya nggak apa-apa, berarti aku pikir ya udah itu udah include interaksi. Ya nggak apa-apa, tapi ternyata nanti kalau habis teman-teman pilih lagi di situ ada interaksi antara rifampicin sama metilprednisolon. Efek dari metilprednisolon atau efek rifampicin ya benar bisa berkurang dari salah satunya itu. Buka dulu. Kontraindikasi interaksi. Rifampicin akan menurunkan kadar atau efek dari metilprednisolon, makanya nggak bisa digunakan bersama. Tapi ya tidak akan bersama karena kan posisinya kalau tablet TB sebelum makan 1 jam sebelum makan misalnya kayak gitu. Kalau yang ada racikan racikan batuknya itu harus sesudah makan karena ada metilprednisolon. Potensi metilprednisolon mengiritasi lambung. Jadi sebetulnya dia tidak akan bertemu kayak gitu. Tapi itu tetap disampaikan. Takutnya pasien minumnya tetap barengan kayak gitu kan.
Gitu. Mau dicontohin dulu untuk edukasinya? Mau Kak. Oke, buka resepnya dulu ya. Bentar. Share screen. 933, bentar lagi ya. Oke, jadi dari resepnya aja ya, catatan kalau edukasi berarti melihat resep sama melihat obatnya. Berarti dipanggil dulu. Atas nama Ibu Nur Aziza, silakan duduk. Untuk Ibu Nur Aziza boleh dibantu nama lengkap dan tanggal lahirnya. Baik, untuk Ibu Nur Aziza sudah sesuai ya datanya yang saya ini dengan Ibu Nur Aziza sendiri gitu. Iya Mbak, Ibu Nur Aziza sendiri. Ada yang jadi pasien dong. Afi jadi pasien, Vi. Bener, saya lagi deh. Iya, nggak apa-apa ya. Atau Adit boleh jadi pasien Adite. Oke, ya. Atas nama Ibu Nur Aziza, boleh dibantu konfirmasi untuk nama lengkap dan tanggal lahirnya, Ibu? Baik, datanya sesuai Ibu ya. Di sini dengan Ibu Nur Aziza sendiri. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ama, apoteker yang berjaga pada pagi hari ini, Ibu ya. Hari ini Ibu periksa dengan Dr. Raden Raradia, spesialis paru, betul Ibu? Oke, baik. Sebelumnya dokter sudah menjelaskan untuk cara penggunaan obatnya, fungsinya maupun harapan setelah menggunakan obat, Ibu? Belum ya, baik. Nanti kami bantu jelaskan Ibu ya untuk cara penggunaan obatnya. Jadi untuk hari ini diresepkan obatnya ada 3 Ibu. Yang pertama obat TB-nya. Obat TB ini namanya OAT 4-FDC RHZE, jumlahnya 120 tablet Ibu. Sebelumnya sudah pernah menggunakan untuk obat TB-nya? Baru pertama ya. Oke, baik. Jadi untuk tablet ini, satu tablet ini komposisinya ada 4 tablet Ibu ya. Ada rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol. Untuk cara minumnya sendiri berdasarkan dari berat badan Ibu. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dokter, nanti sekali minum langsung 4 tablet Ibu ya. Boleh satu persatu nggak apa-apa, tapi langsung di waktu itu juga. Atau boleh langsung 4 tablet, karena kan kebetulan tabletnya ini agak besar Ibu ya untuk bentuknya. Dan diminumnya harus sebelum makan, kemudian di pagi hari. Kalaupun misalnya Ibu mau sesudah makan, boleh 2 jam sesudah makan. Harus perut kosong Ibu ya, karena untuk rifampicin dan isoniazidnya sebaiknya diminumnya saat perut kosong agar tidak terjadi iritasi lambung, seperti itu. Kemudian untuk mohon maaf, agar tidak terjadi mual atau muntah Ibu, rifampicin dan isoniazidnya jadi sebaiknya digunakannya ketika perut kosong. Kemudian untuk obatnya ini jumlahnya 120 tablet, nanti untuk 1 bulan sekali minumnya langsung 4. Nah, pengobatan TB ini Ibu berjalan 6 bulan kalau sesuai dari roll-nya. Di sini untuk tablet RHZE nanti akan dikonsumsi Ibu rutin 2 bulan. Nanti setelah 2 bulan dicek dulu hasil dari lab dari dokter apakah akan bisa lanjut ke tablet selanjutnya. Kalau tablet selanjutnya nanti isinya hanya rifampicin dan isoniazid saja Ibu, jadi sudah turun menjadi 2 dosis. Nanti dijelaskan lagi Bu ya ketika sudah berubah dosisnya. Kalau sementara ini 1 bulan ini menggunakan obat TB-nya yang 4 komposisi, rifampicin, isoniazid, pirazinamid, sama etambutol. Harus habis, diminumnya harus di jam yang sama Ibu ya. Dan kemudian sebelum habis jangan lupa kontrol dulu ke dokter karena obatnya tidak boleh putus, seperti itu. Untuk yang obat TB-nya sudah jelas Ibu? Sudah jelas ya. Kemudian untuk vitamin B6-nya, di sini fungsinya sebagai suplemen penunjang penggunaan obat TB-nya. Vitamin B6 rutin dikonsumsi sehari sekali sesudah makan. Nanti boleh pagi hari habis sarapan, nggak masalah. Di sini nanti boleh digunakannya sesudah makan, fungsinya untuk mengatasi mualnya atau mungkin terjadi kesemutan. Jadi dari 4 obat TB tersebut, mohon maaf tadi saya terlewat, izin menjelaskan ulang Ibu ya. Untuk rifampicin sendiri, efek sampingnya nanti urinnya berwarna keruh, tapi tidak usah khawatir. Untuk isoniazid sendiri nanti
terjadi kesemutan atau rasa tidak enak di tangan maupun kaki. Untuk pirazinamid lebih ke nyeri sendi, Bu, atau asam urat. Namun pirazinamid dan etambutol efek sampingnya sangat jarang terjadi. Di rifampicin, di isoniazid ini bisa diatasi oleh vitamin B6, Ibu ya. Jadi vitamin B6-nya nanti juga diminum rutin. Nanti kalau ternyata hasil dari efek yang dirasa efek sampingnya ini sangat mengganggu, boleh kontrol ke dokter sebelum obatnya habis, tidak apa-apa. Itu Ibu ya. Kemudian yang ketiga, untuk obatnya racikan. Racikannya komposisinya ada Ventolin, fungsinya sebagai saluran nafas, isinya salbutamol Ibu. Kemudian ada Medrol. Medrol ini untuk peradangan yang ada di dalam tubuh atau mungkin nyeri telan, isinya metilprednisolon. Sama ada Epexol Ibu, isinya Ambroxol, bisa membantu untuk mengeluarkan dahak. 3 obat ini dicampur oleh dokter dengan dosis yang sesuai dari dokter menjadi 21 kapsul. Nanti diminumnya 3 kali sehari rutin Ibu ya, pagi, siang, sama malam. Nanti kalau bisa dihindari penggunaannya dengan obat TB-nya. Obat TB-nya sebelum makan, nanti obat untuk batuknya sesudah makan gitu. Jadi berjarak Ibu ya, agar tidak terjadi interaksi. Kalau yang lain boleh barengan obat TB-nya dan juga vitaminnya. Gitu. Untuk racikan ini sendiri ada efek samping yaitu mengiritasi lambung Ibu karena ada metilprednisolonnya. Jadi sebaiknya digunakan langsung sesudah makan Ibu ya. Untuk sesudah makan jadi biar tidak terjadi iritasi lambung. Untuk sejauh ini 3 obatnya ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau mungkin obat TB-nya bisa 1 jam sebelum makan Ibu. Kemudian untuk obat racikannya bisa sesudah makan langsung, nggak masalah, nggak apa-apa. Ibu ada iritasi lambung, mohon maaf, atau ada nyeri lambung riwayatnya? Nggak ada ya, berarti tetap sesudah makan aja. Tapi kalau memang ada riwayat lambung bisa betul-betul segera sesudah makan atau di tengah-tengah makan. Jadi fungsinya biar tidak nyeri lambung ketika mengkonsumsi racikan yang ada medrolnya Ibu. Medrolnya bikin iritasi lambung soalnya, bikin nyeri lambung gitu. Oke, untuk sejauh ini sudah jelas Ibu? Jelas ya. Untuk ini obat TB-nya, ini penyimpanannya bisa sampai misalnya berapa ya, 2023 Ibu, tapi kan ini harus habis ya, jadi tidak usah melihat untuk kadaluarsanya, tapi wajib diminum habis. Untuk vitamin B-nya juga masih bisa sampai 2023, namun tetap diminum rutin karena sebagai suplemen penunjang. Untuk racikannya, ini 6 bulan setelah diracik Ibu, namun ini juga dari dokter instruksinya rutin untuk 7 hari, pagi, siang, malam. Untuk penyimpanan obatnya, semuanya boleh disimpan terhindar dari cahaya matahari langsung, karena takutnya ini nanti kapsulnya lembab, jadi lembek Ibu ya, jadi seharusnya di suhu ruang terhindar dari cahaya matahari langsung. Gitu. Kemudian kalau ternyata dirasa efek sampingnya mengganggu, boleh langsung kontrol ke dokter Ibu ya. Gitu. Oke, untuk obatnya berarti sudah dijelaskan. Nanti jangan lupa kontrol lagi sebelum 1 bulan, karena obat TB-nya dikonsumsinya harus rutin dan tidak boleh putus. Sudah jelas Ibu ya? Saya boleh dibantu untuk menyampaikan secara singkat saja Ibu untuk penggunaan obat TB, vitamin, dan racikannya. Oke, baik. Berarti sudah jelas Ibu ya. Terima kasih sudah selesai prosesnya. Berikut ini obatnya. Semoga sehat selalu. Mari Ibu, selamat malam. Oke, gitu ya guys ya. Nih tadi nanti aku kirim ini ke Vivi ya buat hitungannya. Terus sebelumnya terima kasih buat Adite sudah menjadi pasien. Boleh. Ini mau diinin dulu? Apa nanti kalian lihat sendiri aja? Ini semuanya tadi insya Allah udah disampaikan sih.
Iya. Oh ya, tripram questionnya tadi udah. Terus ini nanti cara penggunaannya dan lain sebagainya, poin-poinnya tidak boleh terlewat. Terus ini efek sampingnya satu-satunya udah. Ada interaksi. Vitamin B6-nya, ini racikan saluran nafasnya, follow up monitoringnya, sama closingnya. Itu. Oke, silahkan yang mau tanya. Bisa lah. Iya, memang sebaiknya harus langsung diganti regimennya. Kalau beberapa di rumah sakit yang memang PKPA-nya di mana? Oh iya, nggak usah. Maksudnya memang kadang beberapa pelayanan kesehatan kalau di lapangannya itu jarang sekali untuk mengganti jadi regimennya, pasti dijeda. Namun kalau memang itu dia polifarmasi biasanya ya, kalau yang pasien itu obatnya sampai 14 atau 13 dan dia hemodialisa juga, kita telepon dokternya buat diganti regimennya. Kayak gitu, jadi mungkin menyesuaikan sama keadaan pasiennya. Yang kemarin Adit temuin itu pasiennya obatnya banyak atau apa contoh interaksinya kira-kira? Mm-mm. Salah satu obatnya. Mm-mm. Mm-mm. Tanpa persetujuan. Sebenarnya dulu aku pernah juga sempat diskusi sama dokter tentang dia mayor gitu misalnya interaksinya. Dari dokter penyakit dalam itu menyampaikan, Mbak tapi indikasinya dia memang perlunya segini. Tapi kita setiap kontrol kita selalu follow up kok untuk bagaimana efek dari obatnya itu dan apakah ada efek sampingnya atau enggak. Jadi mungkin dokternya kekeh mungkin karena butuhnya adalah regimen dosis segitu. Jadi beliau tidak berkenan mengganti, takutnya mengganggu hasil dari terapinya. Kadang ada yang seperti itu. Maka dari itu, di sini kan memang tugasnya dokter diagnos ya. Dengan diagnos dia punya dosis ketika hasil diagnosnya itu berapa. Sedangkan kita at least sudah remind kalau dok, kalau misalnya obat ini sama ini ketemu dan belum diganti sama ini, takutnya metabolisme salah satunya itu turun kayak gitu. Yang penting kita udah remind. Jadi dokter tahu ketika ternyata sebulan, 2 bulan kok hasil terapinya kayak gini, mungkin dia akan ingat karena oh iya, apotekernya pernah ngomong ding, soalnya kalau kayak gini metabolismenya akan turun gitu. Yang penting kita selalu remind sih kalau ada interaksi. Remind-nya kalau kebiasaan yang sering terjadi ketika polifarmasi aja. Kalau memang posisinya itu obatnya itu tidak polifarmasi, paling at least selalu dijeda untuk penggunaannya agar penyerapannya di tubuh tidak bertemu. Kayak gitu. Tapi kalau nanti di OSC tetap sesuai sama ini ya, sesuai sama rule-nya. Tetap disarankan regimen yang lain, soalnya yang kalian nilai, yang dinilai dari teman-teman penguji, kalau dulu dosen aku pernah titip pesan, itu yang disampaikan adalah rule-nya yang benar seorang apoteker. Jadi kalau emang ketika dia mayor harus diganti regimennya, nggak apa-apa diganti. Terus kita udah nyampein dokternya ACC atau enggak, dokternya udah tahu.
kita udah melewati itunya gitu. Kalau di OSC tetap diganti. Oh, dulu aku ngecek pakai ini nggak sih DIH, ada buku gitu gede banget di samping. Terus di situ ada interaksinya juga nggak sih kalau DIH? Aku lupa ya udah deh. Kayaknya ada deh, soalnya sumberku cuma DIH aja sama memes sama DIH sama memes deh kayaknya. Ada laptop nggak ya? Nggak ada laptop. Semuanya manual. Dan biasanya interaksinya itu jarang ada yang mayor kalau di OSC. Yang nanti hasilnya itu dijeda penggunaannya. Karena mereka juga akan menyesuaikan yang ada di lapangan, kecuali kalau konotasinya DRP. DRP ganti dosis itu sangat lazim ada di OSC. Kayak ini seharusnya nggak 2x1 nih, nggak nyampe terapinya misalnya underdose, harus dinaikin. Nah gitu sering kalau dosis kalau di OSC. Tapi kalau karena ada interaksi kemudian mayor, dia diganti regimennya. Sejauh ini kalau di latihan iya, tapi kalau misalnya ketika di lapangan, kemarin aku enggak. Coba tanya sama kakak tingkat kalian sebelumnya. Ya, udah 4 tuh. Ada lagi yang mau tanya? Berarti kalau besok nanti ada yang penggunaan alat khusus, nanti teman-teman langsung praktek aja gitu kali ya? Soalnya kan presentasinya sebagian besar pasti sama ya. Pasti ini kan presentasi tentang sediaan khusus juga, kayak inhaler, kayak insulin gitu. Nanti boleh coba latihan dulu nanti biar bisa langsung presentasi aja. Nanti kita checklist mana yang kurang kayak gitu. Poin-poinnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tentang dispensing dan KIE? Sudah? Sudah sepertinya, Kak. Sudah ya? Oke, baik. Jadi terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat hari ini ya teman-teman ya. Nanti sering-sering latihan KIE sama temennya di kos, apa kalau lagi di kampus. Terus yang paling sering keluar sih biasanya sediaan khusus. Kalau obat tuh paling cara penggunaan antibiotik yang akan ditekankan ketika OSC. Jadi kalian jangan lupa menyampaikan antibiotik dihabiskan, diminum tiap 24 jam atau tiap 12 jam. Itu poin-poin pentingnya antibiotik. Terus biasanya kalaupun khusus ya tetes mata atau tetes telinga, gimana ketika yang menggunakan anak, gimana tetes telinga ketika yang menggunakan orang dewasa, kayak gitu, yang ditarik daun telinganya yang mana gitu juga. Terus tetes hidung sama spray hidung itu kan juga beda. Itu paling kalau misalnya KIE itu pasti akan gabung dengan KIE sediaan khusus di stage-nya itu sedapatnya. Kalaupun nanti dapat yang biasa pasti ada poin antibiotiknya mungkin, karena kan yang dilihat yang itu kan antibiotik gitu. Sama kalau ada resep-resep KP jangan lupa disampaikan bila nyeri aja atau bila perlu aja gitu. Semoga bermanfaat gitu ya. Terima kasih waktunya malam hari ini. Terima kasih juga Kak Abang. Amin. Kakak juga. Amin. Oke. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hadir untuk belajar OSCE. Ya semoga yang